Sobat Sehat, pernahkah merasa bingung saat mau sarapan? Ingin yang praktis, tapi harus bergizi. Ingin yang mengenyangkan, tapi khawatir kolesterol atau gula darah naik. Dilema ini pasti sering kita alami ya. Sobat Sehat, apa ada ya satu menu sarapan sempurna yang bisa menjawab semua kekhawatiran itu? Yang murah, mudah, dan cepat disajikan? Jawabannya ternyata ada. Dan lebih sederhana dari yang kita duga. Saya bertemu dengan seorang nenek, Mbah Tijah, di sebuah sanggar senam lansia di Tangerang. Usianya sudah 80 tahun, tapi gerakannya paling lincah dan wajahnya selalu ceria. Rahasianya, setiap pagi, tanpa pernah gagal, sarapannya hanya 1 butir telur rebus dan segelas air putih. Itu saja. 1 butir sudah cukup katanya. Kisah Mbah Tijah ini tentu membuat kita bertanya-tanya, apa benar hanya dengan 1 butir telur setiap pagi bisa memberikan dampak sehebat itu? Hari ini, kita akan menguak tuntas semua rahasia menakjubkan di baliknya. Bagaimana sebutir telur bisa menjadi jangkar bagi otot, kurir bagi otak, dan bahkan peningkat suasana hati kita. Dan tentu saja, kita juga akan bahas siapa saja yang tidak boleh meniru kebiasaan ini sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sehat, selamat datang kembali di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Jika Sobat Sehat ingin terus mendapatkan informasi berharga seperti ini, jangan ragu untuk langsung menekan tombol subscribe ya. Kisah nyata dari Mbah Tijah tadi adalah contoh sempurna dari pepatah kecil-kecil cabai rawit. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari sebutir telur rebus. Kebiasaan sarapan sederhana ini ibarat memberikan fondasi yang paling kokoh bagi tubuh kita untuk memulai hari. Untuk memahami kekuatannya, mari kita bedah bersama apa saja kandungan ajaib yang ada di dalam kapsul gizi sempurna ciptaan Tuhan ini. Mengapa 1 butir saja sudah cukup? Karena 1 butir telur adalah sebuah paket gizi yang sangat padat dan efisien. Mengonsumsi 1 butir setiap pagi adalah sebuah dosis emas. Dosis ini sudah cukup untuk memberikan semua manfaat kesehatannya secara signifikan. Namun masih sangat aman dan tidak akan membebani tubuh kita dengan kalori atau lemak berlebih. Ini adalah contoh sempurna dari prinsip sedikit itu cukup yang sangat bijaksana bagi tubuh lansia. Prinsip ini juga berlaku saat kita membahas isu kolesterol yang seringkali menjadi hantu menakutkan. Penelitian modern sudah jelas menunjukkan bahwa bagi kebanyakan orang, kolesterol yang ada di dalam kuning telur tidak secara langsung meningkatkan kadar kolesterol jahat di dalam darah. Tubuh kita sangat pintar dalam mengatur produksinya sendiri. Justru, yang lebih berbahaya adalah lemak jenuh dari gorengan dan santan yang sering kita konsumsi. Dengan meluruskan mitos tersebut, kita bisa lebih leluasa melihat isi dari kapsul gizi ini. Dalam sebutir telur, terkandung protein kualitas tertinggi sebagai bahan baku tubuh. Ada juga vitamin D, vitamin B12, vitamin A, zat besi, selenium, dan yang paling istimewa adalah kolin. Semua zat gizi ini dikemas secara alami dalam satu sajian yang mudah dicerna. Bisa dibilang, sarapan sebutir telur rebus ibarat memulai hari dengan multivitamin alami terbaik. Multivitamin alami ini, pertama-tama, akan bekerja menjaga kekuatan otot. Seiring usia, otot kita cenderung menyusut dan membuat tubuh menjadi lemah. Nah, protein di dalam telur ini bekerja seperti jangkar yang menahan otot kita agar tidak kendur. Sarapan sebutir telur setiap hari ibarat mengirimkan tambalan berkualitas tinggi untuk memastikan otot kita tetap kencang, kuat, dan mencegah risiko jatuh yang berbahaya. Otot yang kuat tentu harus didukung oleh pikiran yang tajam. Di dalam kuning telur terkandung zat istimewa bernama kolin. Zat kolin ini adalah kurir super cepat yang bertugas mengantarkan pesan antar sel-sel saraf di otak kita. Semakin lancar komunikasinya, semakin tajam pula daya ingat dan kemampuan kita untuk fokus. Kebiasaan ini ibarat memberikan oli pelumas terbaik bagi mesin pikiran kita setiap pagi. Dari otak, manfaatnya turun ke indera penglihatan kita. Kuning telur kaya akan 2 antioksidan bernama lutein
dan zeaxanthin. Dua zat ini akan menumpuk di bagian retina mata kita dan berfungsi sebagai kacamata hitam alami dari dalam. Mereka akan melindungi mata dari kerusakan akibat sinar matahari dan cahaya biru, sehingga membantu mencegah penyakit katarak dan rabun di usia senja, membuat pandangan lebih terang lebih lama. Pandangan yang terang ini juga sejalan dengan suasana hati yang lebih ceria, seperti yang terpancar dari wajah Mbah Tijah. Kombinasi antara kolin dan vitamin B kompleks di dalam telur sangat penting untuk kesehatan saraf dan produksi zat kimia di otak yang mengatur mood. Sarapan yang kaya gizi seperti telur dapat membantu mencegah perubahan suasana hati yang drastis dan membuat kita merasa lebih stabil dan bahagia sepanjang hari. Suasana hati yang baik tentu akan membuat kita lebih semangat bergerak. Dan untuk itu, kita butuh tulang yang kokoh. Telur adalah salah satu dari sedikit sumber makanan alami yang mengandung vitamin D. Vitamin D ini ibarat kunci yang membuka pintu agar kalsium dari makanan lain bisa masuk dan diserap oleh tulang kita. Tanpa kunci ini, kalsium sebanyak apapun akan sulit digunakan. Sarapan sebutir telur adalah cara mudah mendapatkan kunci penting ini. Dengan tulang yang kokoh, kita bisa menjaga kesehatan jantung dengan lebih aktif. Selain itu, telur rebus sendiri justru dapat membantu melindungi jantung. Ia terbukti dapat meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL. Anggap saja, HDL ini adalah petugas kebersihan yang patroli di pembuluh darah. Tugasnya adalah mengawal kolesterol jahat untuk dibawa kembali ke hati dan dibuang. Semakin banyak petugas kebersihannya, semakin bersih pula jalan raya di tubuh kita. Luar biasa sekali ya, sobat sehat. Kekuatan dari sebutir telur rebus, tentu kita semua jadi semakin yakin untuk meniru Mbah Tijah. Tapi, mohon tahan dulu semangatnya. Ingat, tidak ada satupun makanan yang cocok untuk semua orang. Kebiasaan ini juga punya pantangan. Jadi, jangan kemana-mana. Tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, karena setelah ini kita akan bahas siapa saja yang tidak boleh melakukannya. Setelah kita mengagumi semua sisi baiknya, sekarang adalah waktunya untuk kita bersikap bijaksana. Setiap tubuh itu unik, apa yang menjadi obat bagi seseorang bisa jadi masalah bagi orang lain. Memahami pantengen-pantengen ini akan menghindarkan kita dari niat baik yang berujung pada masalah kesehatan. Mari kita kenali siapa saja yang sebaiknya tidak menjadikan sebutir telur rebus sebagai sarapan wajibnya. Pantangan pertama yang paling jelas adalah bagi mereka yang memiliki alergi atau sensitivitas terhadap telur. Meskipun Anda sudah tua, alergi atau sensitivitas ini bisa saja baru muncul. Gejalanya bisa berupa masalah pencernaan, seperti kembung dan diare, atau masalah kulit seperti gatal-gatal, biduran, dan ruam. Jika Anda merasakan gejala aneh setelah memulai kebiasaan ini, coba hentikan dulu selama beberapa hari dan lihat perbedaannya. Meskipun telur aman bagi kebanyakan orang, ada pengecualian bagi lansia dengan kondisi langka bernama hiperkolesterolemia familial. Ini adalah penyakit keturunan di mana tubuh memproduksi kolesterol jahat dalam jumlah sangat tinggi. Bagi penderita kondisi khusus ini, dokter biasanya akan menyarankan untuk membatasi semua sumber kolesterol dari makanan, termasuk kuning telur, untuk menjaga keamanannya. Pantangan selanjutnya adalah bagi para lansia yang menderita penyakit ginjal kronis, yang sudah berada di stadium lanjut atau sedang menjalani cuci darah. Dokter atau ahli gizi biasanya akan memberikan batasan asupan protein harian yang sangat ketat untuk meringankan beban kerja ginjal yang sudah rusak. Karena telur adalah sumber protein yang sangat padat, maka porsinya harus benar-benar diatur sesuai anjuran dokter. Bagi penderita diabetes, ini bukanlah larangan mutlak, melainkan sebuah catatan untuk berhati-hati dan bijaksana. Anjuran paling aman bagi penderita diabetes adalah membatasi konsumsi telur sekitar 3 hingga 4 butir per minggu. Yang terpenting adalah perhatikan cara memasaknya. Telur rebus adalah pilihan terbaik. Hindari telur goreng yang akan menambah lemak jahat dan kalori yang tidak perlu. Selalu pantau gula darah Anda untuk menggambarkan pentingnya mengenali kondisi tubuh sendiri. Mari kita simak kisah Pak Ginting dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Usia beliau 66 tahun
dan merasa tubuhnya sehat tanpa riwayat alergi. Terinspirasi dari nasihat kesehatan, beliau memulai kebiasaan sarapan 1 butir telur rebus setiap pagi. Awalnya semua baik-baik saja, dan badannya terasa lebih bertenaga dari biasanya. Namun, setelah sekitar 2 minggu, beliau mulai merasa perutnya sering kembung, dan kulitnya muncul rim-rim kecil yang gatal. Awalnya beliau mengabaikannya, namun karena semakin mengganggu, beliau pergi ke dokter. Setelah diperiksa dan ditelusuri kebiasaannya, dokter menduga beliau mengalami sensitivitas telur yang baru muncul di usia tua. Dokter menyarankan untuk berhenti total makan telur. Dan benar saja, dalam seminggu keluhannya hilang. Kisah Pak Ginting adalah bukti bahwa tubuh kita bisa berubah dan bereaksi berbeda seiring waktu. Selain reaksi sensitivitas, konsumsi telur setiap hari, meskipun hanya sebutir, bagi sebagian orang, juga bisa menimbulkan efek samping ringan lainnya. Efek-efek ini tidak berbahaya, namun baik untuk kita ketahui, agar kita tidak khawatir dan bisa mengatasinya dengan cara yang tepat. Efek samping pertama yang paling umum adalah perut terasa kembung atau begah. Telur mengandung senyawa belerang yang saat dicerna di dalam usus bisa menghasilkan gas. Bagi sebagian lansia yang sistem pencernaannya lebih sensitif, produksi gas ini bisa terasa lebih banyak dan menyebabkan rasa tidak nyaman. Jika Anda mengalaminya, coba minum air jahe hangat setelah sarapan untuk membantu mengeluarkan gasnya. Efek samping kedua datang dari risiko infeksi bakteri Salmonella. Ini hanya akan terjadi jika telur direbus kurang matang atau setengah matang. Bagi lansia dengan sistem imun yang sudah menurun, infeksi Salmonella bisa sangat berbahaya. Oleh karena itu, pastikan telur selalu direbus hingga bagian putih dan kuningnya padat sempurna. Jangan pernah mengambil risiko dengan telur setengah matang demi alasan selera. Sama seperti menyebabkan perut kembung. Senyawa belerang di dalam telur juga bisa menyebabkan bau mulut yang khas setelah kita memakannya. Ini adalah hal yang normal dan tidak bisa dihindari. Solusinya sangat sederhana. Pastikan Anda selalu menyikat gigi dengan bersih setelah sarapan, atau setidaknya berkumur dengan air putih yang banyak untuk membantu membersihkan sisa telur di mulut. Ini adalah efek samping yang hanya akan terjadi jika sarapan sebutir telur Anda ditambah dengan sumber protein lain dalam porsi besar. Misalnya segelas besar susu protein atau daging dalam jumlah banyak. Bagi lansia, asupan protein yang terlalu berlebihan dalam satu waktu bisa sedikit membebani kerja ginjal. Jadi, jika sudah sarapan sebutir telur, porsi protein di waktu makan siang dan malam bisa diatur secukupnya. Dan terakhir, fakta unik yang hanya berlaku jika Anda nekat mengonsumsi putih telur mentah. Putih telur mentah mengandung zat bernama avidin, yang dapat mengganggu penyerapan vitamin B7 atau biotin. Untungnya, proses memasak seperti merebus akan merusak total zat avidin ini. Jadi, selama telur Anda direbus hingga matang, efek samping yang satu ini tidak perlu Anda khawatirkan sama sekali, sobat sehat. Setelah mengetahui semua sisinya, sekarang kita sampai pada bagian yang paling praktis. Bagaimana cara terbaik untuk meniru kebiasaan sehat Mbah Tijah? Meskipun kelihatannya hanya merebus telur, ada beberapa tips kecil yang bisa membuat kebiasaan ini menjadi lebih optimal dan bermanfaat bagi tubuh kita. Mari kita simak bersama cara konsumsi yang paling dianjurkan. Cara pertama dan paling utama adalah metode memasaknya. Untuk tujuan kesehatan, merebus adalah cara yang paling unggul dan tidak terkalahkan. Merebus tidak memerlukan tambahan minyak atau lemak, sehingga tidak ada penambahan kalori dan lemak jahat. Nutrisi di dalam telur juga terjaga dengan sangat baik. Jadikan telur rebus sebagai pilihan utama Anda, dan batasi telur goreng hanya untuk sesekali saja. Waktu terbaik untuk menikmati sebutir telur rebus Anda adalah di pagi hari, sebagai menu sarapan. Mengapa? Karena protein dan lemak sehat di dalamnya akan memberikan rasa kenyang yang tahan lama dan energi yang stabil. Ini akan mencegah kita dari keinginan mengemil makanan tidak sehat menjelang siang hari. Memulai hari dengan fondasi gizi yang kuat akan menentukan kualitas energi kita sepanjang hari. Jadi, mari kita tarik kesimpulan dari semua pembahasan kita. Kebiasaan sarapan 1 butir telur rebus
setiap pagi. Seperti yang dilakukan Mbah Tijah, terbukti bisa menjadi ritual menakjubkan bagi lansia. Manfaatnya sangat besar untuk menjaga otot tetap kuat, pikiran tetap tajam, dan suasana hati tetap ceria. Namun, kebiasaan ini tidak cocok bagi yang alergi, punya kolesterol genetik, dan masalah ginjal. Kuncinya adalah porsi pas dan kesederhanaan. Mbah Tijah dan sebutir telurnya mengajarkan kita sebuah filosofi hidup yang indah. Sedikit itu cukup. Di dunia yang serba berlebihan ini, kita sering berpikir bahwa lebih banyak pasti lebih baik. Padahal, kesehatan sejati seringkali ditemukan dalam kesederhanaan, keteraturan, dan takaran yang pas. Kekuatan tidak datang dari porsi yang besar, melainkan dari konsistensi dalam melakukan kebaikan kecil setiap hari untuk tubuh kita. Terima kasih banyak Sobat Sehat telah setia menyimak hingga akhir. Semoga informasi ini bisa langsung diterapkan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, mohon tunjukkan dukungan Anda dengan menekan tombol like dan bagikan kepada seluruh anggota keluarga dan twinmen Anda. Tulis di kolom komentar, apakah Sobat Sehat termasuk yang rutin sarapan telur rebus? Mari kita saling berbagi pengalaman. Teruslah bersama kami di Sobat Sehat Penyakit dalam untuk mendapatkan informasi kesehatan yang terpercaya dan disajikan dengan hati. Ingat, setiap kebiasaan baik yang kita mulai hari ini adalah sebuah investasi tak ternilai untuk masa tua yang bugar, mandiri, dan bahagia. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jaga selalu kesehatan, tetap semangat, dan salam hangat untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.